Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan renungan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nas renungan bagi kita tertulis dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian firman Tuhan. Belajar untuk merendahkan diri. Jemaat yang baik hati, antara orang yang tinggi hati dan rendah hati, di manakah posisi kita saat ini? Ketika seseorang sudah mencapai apa yang diharapkan, lebih cenderung untuk jatuh ke dalam kesombongan. Bukan berarti orang yang belum mendapatkan apa yang diharapkan lantas tidak punya peluang, tetap punya peluang untuk meninggikan dirinya dengan kekosongan yang ada pada dirinya. Kita harus terus belajar untuk merendahkan hati, merendahkan diri. Karena apa? Karena Kristus yang layak untuk menduduki tempat yang tinggi, yang patut ditinggikan, dialah yang patut untuk dipuji. Firman Tuhan hari ini memberikan pengajaran kepada kita melalui perumpamaan di saat seseorang pergi ke pesta perkawinan. Bagi tradisi orang Yahudi, menempati tempat-tempat kehormatan, tempat duduk, itu adalah hal yang biasa bagi mereka. Tapi Yesus datang untuk mendobrak tradisi Yahudi yang selalu mencari kehormatan supaya dia menjadi orang yang ditinggikan, dihormati. Yesus mengingatkan mereka. Bisa bayangkan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bila kita menempati tempat duduk paling depan dan ternyata yang punya pesta perkawinan itu datang menjumpai kita serta mengatakan, "Maaf Pak, Bu, silakan duduk di belakang." Betapa memalukan sebenarnya. Tetapi alangkah berbahagianya ketika yang punya pesta mendatangi kita dan mengatakan silakan duduk di depan. Maka kita pun akan menerima tempat yang terhormat di depan mata semua tamu yang lain. Nas ini merupakan kesimpulan dari perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Tidak ada orang yang menyukai di sekelilingnya itu hidup dalam kesombongan. Pasti dia akan dijauhi. Apalagi kalau kesombongannya itu berasal dari kekosongan. Sebenarnya dia tidak mampu, tidak layak, tidak pantas untuk meninggikan itu karena kekosongan dalam dirinya. Jadi semua kepalsuan atau kebohongan. Toh juga tidak ada yang bisa memastikan apa yang ada pada diri kita ini kekal seutuhnya sampai kita mati. Tidak ada yang bisa memastikan itu. Karena semua bersumber dari Allah. Maka pengajaran yang pertama memberikan makna. Kita harus belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, dari Dialah segala sesuatu apa yang kita miliki hingga saat ini. Pengajaran yang kedua dapat kita peroleh di saat Yesus mengatakan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mari ingat bagaimana Allah mengutus anaknya yang tunggal datang ke tengah-tengah dunia ini. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menebus dosa manusia. Dia mau turun dari tahtanya, teladan merendahkan diri dari Kristus itulah menjadi teladan bagi setiap orang Kristen. Kuncinya adalah hidup bersyukur, nikmati berkat Tuhan yang engkau terima saat ini, kemudian
mengingat bahwa Allah adalah sumber segala sesuatunya, kehormatan, kekayaan, kepintaran, semua dari Dia. Kalaupun ada di tengah-tengah dunia ini yang menjadi pemimpin atau orang yang berjabatan, ingat, kehormatan itu sebenarnya lahir dengan sendirinya, dengan porsi masing-masing. Jangan ada yang mau merebut kehormatan yang bukan posisinya. Nikmati posisimu saat ini, hidup di dalam kesadaran kalau bukan Tuhan yang memberinya, aku tidak pantas untuk berada pada posisi ini. Setidaknya kita dijauhkan dari kesombongan dan terus melatih diri kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa memastikan apa yang kita punya saat ini akan kekal sampai selama-lamanya, kecuali firman Tuhan yang menjadikanmu kaya dalam menentukan sifat dan sikapmu dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang maha tinggi, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini. Biarlah Engkau yang patut ditinggikan. Ajarlah kami menjadi pribadi yang rendah hati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.